Kelvin melirik ke arah jarum jam, tepatnya di mana Nata sedang dipangku Liora. Dibacakan dongeng-dongeng apalah Kelvin tak paham. Dia berdecak lirih, jadwalnya kan malam ini harusnya dia... tapi ada Nata. Dan tak mungkin baginya untuk marah pada Nata. Apalagi menyuruh Nata kembali ke kamarnya. Tidak mungkin. Kelihatannya Nata akan tidur bersama mereka malam ini. Kelvin akhirnya merebahkan dirinya ke ranjang lebih dulu. Netranya mengarah ke kedua perempuan yang disayanginya itu. Sesekali sudut bibirnya tertarik melihat interaksi keduanya. Mungkin malam ini dia tahan dulu hasratnya. Untuk saat ini membiarkan Nata dan Liora bercengkrama lebih penting. Senyumnya sedikit memudar saat teringat misteri yang belum terpecahkan mengenai mama kandung Nata. Seandainya aja mama Nata yang sebenarnya adalah Liora, mungkin tak ada perasaan yang mengganjal itu. Dia hanya takut semuanya hancur saat wanita itu datang meminta Nata, atau yang lebih parah, jika dia meminta pertanggungjawaban atas kelakuannya yang bahkan nikmatnya saja dia tidak ingat. Nata ngantuk ya. Kelvin tersentak dari lamunannya melihat Nata yang menguap. Wajah tegangnya berubah senyum. "Sini sayang, bobok sama papa," panggil Kelvin. Raut layu Nata mengarah padanya. "Bobok ya?" Nata mengangguk. Liora memberi isyarat pada Kelvin untuk membantunya menggendong Nata. Dengan sigap Kelvin bangun dari baringnya dan menghampiri keduanya. Anak papa ngantuk ya? Capek ya? Ulu-ulu." Kelvin menciumi pipi Nata dan mengangkat tubuh kecil Nata membawanya ke ranjang. Dan tentunya ranjang miliknya. Karena ranjang di kamar Liora tidak selebar itu untuk ditiduri 3 orang. Liora membuntuti dari belakang menutup kembali pintu yang terbuka. Sepertinya dia lelah sekali, tak biasanya Nata jam segini udah tidur, tegas Liora. "Mungkin tadi Nata bermain, gak apa-apa lah, habis ini kita bisa lanjut," tukas Kelvin dengan santai, menyelimuti tubuh Nata. Liora sendiri mengernyitkan dahinya. "Lanjut? Maksudnya?" Kelvin menoleh, tersenyum dengan raut yang... inilah yang membuat Liora mendadak mengkeret. "Kau tak lupa kan yang tadi sore?" "Aish, jadi itu?" Liora langsung beranjak dan menuju ke ranjang, bermaksud berbaring di samping Nata. "Aku ngantuk, Vin." Belum sempat dia sampai di ranjang, Kelvin sudah menahannya. Tidak ada alasan sayang, aku sudah menahannya sejak tadi," bisiknya tepat di telinga Liora membuat bulunya meremang. Kelvin menatap wajah yang tanpa perlawanan itu. Bibirnya menyungging senyum tak biasa. Tak ada perlawanan berarti diizinkan. Dia dekatkan wajahnya pada wajah istrinya, mengincar bibir plum wanita tersebut. Namun sebelumnya dia mengusap bibir Liora dengan lembut. Tinggal sesenti lagi benda itu bersentuhan. "Papa, Mama, sedang apa?" Keduanya sontak menoleh kaget, menjauhkan diri masing-masing. Nata memandang mereka dengan raut mengantuknya. Ada apa sayang? Kok bangun?" Liora buru-buru menghampiri Nata, sedangkan Kelvin mengusap kasar wajahnya. Hampir saja putrinya melihat adegan tak senonoh. "Nata pengen dipeluk mama sama papa," ujar Nata dengan mata sayu karena ngantuknya.
Oh iya, pengen dipeluk ya, hehehe. Ya udah, Kelvin menghampiri Nata dan berbaring di sampingnya, memberikan isyarat pada Liora untuk ikut berbaring. Tangan keduanya melingkar memeluk putrinya di tengah-tengah. Nata yang lega karena orang tuanya sudah berada di sampingnya tersenyum dalam tidurnya. Dia merasa nyaman. Tangan Kelvin masih mengusap-ngusap puncak kepala Nata. Namun arah pandangnya tak lepas dari Liora yang malah kini ikut-ikutan memejamkan mata. Kelvin mendesah pelan, benar-benar gagal rencananya untuk membuat anak. Halo Pak, Anda sekarang ada jadwal meninjau lokasi proyek. Oke, siapkan apa yang diperlukan. Baik, Pak. Jangan lupa sediakan tempat yang nyaman untuk duduk para pedagang nanti. Baik, Pak, akan saya persiapkan. Klik. Kelvin meletakkan ponselnya di sampingnya, kembali terpaut pada laporan orang suruhannya. Ya, beberapa hari terakhir dia mengirim suruhan untuk menyelidiki rumah lamanya, memastikan apakah ada wanita yang mencari keberadaan penghuni lama rumah itu, yaitu dirinya sendiri. Kelvin seringkali merasa khawatir akan kemunculan wanita misterius itu di saat dia benar-benar sudah bahagia dengan keluarga kecilnya. Karena itulah, sebelum semuanya terlanjur terungkap, lebih baik dia mempersiapkan diri dari kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi, atau kalau bisa mencegahnya itu lebih baik. Teleponnya kembali berdering. Dia segera mengangkatnya. Halo? Halo Pak, saya berhasil mendapatkan secuil info dari pemilik rumah sebelumnya. Bagaimana? Apa katanya? Tanyanya tak sabar. Iya Pak, memang benar. Ada seorang wanita muda yang datang tak lama setelah Bapak pindah. Kelvin tersentak. Benar bukan? Wanita itu pasti berniat mengambil Nata kembali. Lalu bagaimana ciri-cirinya? Kata penghuni lama sih, karena itu sudah lama juga, dia tak terlalu ingat. Hanya aja seingatnya wanita muda itu berwajah mungil. Semua yang ada padanya mungil. Tubuhnya sekitar 160-an. Terus apa? Sungguh Kelvin tak sabar. Detak jantungnya berdetak lebih kencang. Dia punya lesung pipi katanya Pak. Lesung pipi? Ulang Kelvin. Entah kenapa, setiap kali ada yang mengatakan lesung pipi, yang terlintas langsung adalah Liora. Tapi nggak mungkin. Mana mungkin itu Liora? Wanita berlesung pipi bukan hanya Liora, tapi banyak. Nyatanya juga Liora tidak mengenal dirinya. Lalu ada lagi. Sementara ini hanya itu info yang saya dapatkan Pak. Saya akan berusaha untuk mencarinya lagi. Kelvin pun mengangguk. Terus kabari setiap ada info, meski itu hanya sehelai rambutnya. Baik Pak. Kelvin memutuskan sambungan, menunduk dan menakuk wajahnya dengan kedua tangan lebarnya. Ia menghela nafas berat. Jika wanita itu berhasil menemukannya, apa yang bisa dia lakukan? Dia sudah punya kehidupan bahagia sekarang. Kenapa waktu 4 tahun yang dia sediakan wanita itu tidak kunjung datang? Kelvin bukan tipikal pria yang bakal lari dari tanggung jawab. Nata terbukti putrinya dari tes DNA yang dilakukannya. Tapi masalahnya, dia ingin bertanggung jawab malah sang wanita yang tidak ada. Dan kini mana mungkin dia bisa melakukannya? Itu hanya akan menyakiti banyak pihak. Menyakiti Liora yang tak pernah terlintas dalam pikirannya.
Tok tok tok. Ketukan pintu membuyarkan lamunannya. "Iya, masuk," jawabnya. Ternyata itu adalah Vino. Dia datang dengan membawa berkas-berkas. "Maaf Pak, 10 menit lagi jadwal Anda meninjau proyek." Kelvin mengangguk. "Sudah siap semuanya?" "Sudah Pak." Kelvin mengangguk lagi, mengambil beberapa barang yang akan dibawanya, lalu melangkah keluar. "Ayo," ajaknya. Vino mengikuti langkah Kelvin, tak lupa melirik atas meja Kelvin. Tak ada surat pengunduran diri. Apa pria ini yang memaksa Liora untuk resign? Tadi pagi Kelvin mengumumkan mengenai Liora yang tidak lagi bekerja di sini. Dan dia juga menyuruh Vino untuk membuka lowongan untuk mengisi posisi sekretaris yang baru. Bersama